Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairil huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini subuh Jumat tanggal 26 bulan Syawal 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 25 bulan April 2025. Bapak-bapak sehat walafiat. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, petunjuk kepada kita. Di tengah kesehatan ini kita diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Al-Fat ini. Tanpa hidayah Allah, sesehat apapun kita tidak akan dapat melaksanakan perintah Allah. Banyak yang lebih sehat, lebih kuat daripada kita, tapi tetap masih terbaring pada pembaringannya masing-masing. Padahal azan sudah berkumandang. Rasul SAW sudah katakan, orang yang mendengar kumandang azan pagi hari waktu subuh, kemudian dia tetap merapatkan selimutnya, maka telinganya dikencingi oleh syaitan. Ini musuh kita kebubuyutan yang mengencingi telinga apabila tidak memperkenankan undangan Allah, seorang muazin yang mengajak. Kita bersyukur kita diberikan hidayah, sekalipun dari jarak yang jauh-jauh tetap datang, dan mudah-mudahan hidayah Allah itu selalu ada sampai akhir hayat kita. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, ulun sedikit karena kajiannya berbeda. Kajian kami tadi malam di Banjarbaru, sebuah hadis dari Imam At-Tirmizi yang meriwayatkan dari Imam Hakim dari Aisyah radhiyallahu anha. Ulun ulang sedikit. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sittatun la'anathumullah wa la'anahumullah wa kullu nabiyyin mujab. Sittatun la'anathum. Ada 6 golongan yang Allah Ta'ala mengutuknya.
Allah Ta'ala melaknatnya. Wala'anahumullah. Allah melaknat, Nabi Muhammad SAW pun melaknat. Wa kullu nabiyyun mujab. Tema kajian mam tadi ulun-ulang karena ada sambungannya. Dan setiap doa Nabi itu diijabah. Jangan menganggap enteng dengan laknat dari Allah, dari Rasul. Jangan itu menganggap biasa-biasa. Mungkin 1000 orang, 1.000.000 orang manusia melaknat kita, belum tentu dilaknat jika kita tidak melakukan perbuatan yang terlaknat. Tapi jika Allah dan Rasul yang melaknat, maka itu pasti terjadi. Sehingga dikuatkan dengan hadis ini, wa kullu nabiyyun mujab. Setiap apa yang Nabi pinta diijabah oleh Allah Ta'ala. Hati-hati dengan bentuk pinta Rasul yang menjadi ancaman atau laknat. Itu 6 macam yang kita bicarakan tadi malam. Siapa 6 macam itu? Az-zaidu fi kitabillah. Orang yang menambah-nambah ayat Allah. Apanya yang ditambah? Al-Quran 30 juz umpamanya. Alhamdulillah hari ini kawa menghatamkan Al-Quran 32 juz. Jelas menambah. Artinya kada ada 32 juz itu Al-Quran. Tapi itu bukan itu yang dimaksud menambah-nambah. Tapi menerjemahkan, menafsirkan Al-Quran dengan kemauannya. Tanpa bersandarkan pada ilmu tafsir yang mu'tabar. Orang yang menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu, itu hati-hati. Ada kita melihat di media sosial yang dikirim oleh jamaah lawan kami, ini mujurkah Ustadz tafsirnya? Ujar ulun, kayak apa? Pak, dikirimnya videonya. Ada seseorang yang sorbannya ganal, gamisnya bagus, kemudian menafsirkan ayat 56 Al-Ahzab. Ujar nang betakun, rasa kada kaya itu pang, ulun takunakan lon pian, bujur kada. Ayatnya berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan malaikatnya solat kepada Nabi Muhammad SAW. Yusallun itu diartikan dengan solat. Nah, ini yang maksudnya penafsiran tanpa dasar ilmu, kada belajar kemudian menafsirkan. Padahal yusallun ini jelas semua ulama tafsir bukan solat, tapi bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dijabarkannya solat itu maksudnya Allah Ta'ala memberi rahmat kepada Nabi. Nah, dalam penjabaran ini ada kebenaran, tapi bukan Allah lawan malaikat solat, bukan. Bukan yusallun itu diartikan solat, tapi bersalawat kepada Nabi. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi. Itu termasuk ayat-ayat yang salah dalam meletakkan arti daripada Al-Quran itu. Maka ancamannya berat. Man fassara Al-Quran biru'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan kemauan pikirannya tanpa dasar ilmu tafsir, maka silakan menempati tempat di neraka. Jadi ada panduan penafsiran Al-Quran yang benar. Sehingga dengan benar penafsirannya, benar yang menerima dan benar yang mengamalkannya. Tapi pada saat penafsirannya dengan penafsiran yang salah, maka salah yang menerima dan salah yang mengamalkannya. Padahal yang ditafsirkannya ini bukan satu pidato, bukan satu ucapan, bukan syair, tapi Al-Quranul Karim. Az-zaid termasuk menambah. Belum lagi yang menambah-nambah ayatnya. Nah, nambah ayatnya biasanya karena keterbatasan ilmu. Lalu ayat itu diterjemahkan sesuai dengan redaksi ayat itu sendiri. Orang Bahari yang umur 60-an tahun ke atas nih, tahu kisahnya. Di kampung itu apabila sudah mbah tuntung musim katam, maka perumahan ini tempilai itu diolah lapangan sepak bola. Mengingat Bahari.
dari kampung ke kampung besasarangan main bola di paumaan. Ulah jalan pun bersepatu, ini kaki telanjang. Maka akan kemungkinan besar terjadi batis pada batis bahantu, maka batis ini pacangan bangkak buliknya batis tuh. Di kampung ada suhu nang suka meniupakan tiup lonaku landaunya supaya jangan bangkak ujar sidin. Maka ditiup sidin landaunya, bacaannya apa? Wajah karasma rabbihi fasalla. Bahasa Arab itu surah apa? Surah Sabih lah. Wajah karasma rabbihi fasalla. Dan sebutlah nama Tuhanmu dan salat kepada Allah Ta'ala. Jadi ingat kepada Allah, menyebut nama Allah. Ada sidin menafsirakan ke dalam bahasa Banjar. Wajah karasma. Orang Banjar tuh menyebut baja tuh wajah. Nah, maka ada istilah Banjar tuh wajah sampai ke putih. Jadi yang ditiupakan ke landau wajah karas. Ini landau ikam ini nang kayak wajah karas. Jadi wajah tuh kada biar 2-3 kali bahantup, kada mau benteret, kada mau bangkak. Itu maksud ulun. Penafsiran yang salah dengan kejahilan, dengan ketiadaan ilmu. Dituntutkah? Juga dituntut. Maka Al-Quran itu dibaca, diterjemahkan, dipahami, ditadaburkan dengan landasan ilmu pengetahuan. Jadi jangan seenaknya. Bari tahun 77, zaman pemilu, kami masih di Martapura, Masjid Al-Karomah itu di depannya taksian bis dulu. Nang ingat, kampanye 3 kontestan. Nang anu-anu ini kita tahu kisahnya. 3 kontestan yang pertama, kontestan yang kedua, kontestan yang ketiga. Hari-hari ini kampanye ini bergantian. Kontestan yang pertama naik, ulamanya begamis, sorbannya hijau, apa yang dibacanya? Walli wajhaka syatrul masjidil haram, katanya. Hadapkan wajahmu ke arah Ka'bah, ke arah Masjidil Haram. Kita memang dulu Ka'bah di Baitul Maqdis selama 17 bulan 3 hari. Kemudian Allah memindahkan arah kiblat kita ke arah Baitullah. Yang kampanye hari ini partai yang lambangnya Ka'bah. Ini menyalahgunakan ayat. Artinya ayat itu bukan untuk kampanye, bukan. Nang hari kedua kebingungan mencari ayat. Akhirnya dapat hadis. Hadisnya apa? Khairul umur awsatu. Perkara yang paling baik yang letaknya di tengah. Ambil aja nang nomor penangaan. Menang aja nang nomor 2. Artinya kayak itu. Alhamdulillah ada peraturan pemerintah tuh kada boleh kampanye itu dengan ayat. Nah, nang nomor 3 biar baju abangnya mencari juga ulamanya. Nang ayat-ayat. Nang nomor 3 ujarnya walal akhiratu khairul laka minal ula. Surah Wadduha dibacanya. Nang nomor terakhir lebih baik daripada nang nomor pertama. Padahal bukan itu tafsirnya. Walal akhiratu, negeri akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kayak itu maksudnya. Jadi menyalahgunakan ayat yang mirip sedikit di angka sehingga menjadi dasar. Dan ini akan bertanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan dikutuk oleh Allah orang yang seenaknya menyampaikan dasar-dasar Al-Quran yang maksud Al-Quran bukan untuk itu. Jadi bagus kalau ini sudah beradu apa? Beradu program, silakan. Apa yang dia programkan 5 tahun ke depan. Jangan lagi mengangkat-angkat ayat Al-Quran karena itu bukan untuk itu. Takut kita termasuk apa? Termasuk orang yang menambah-nambah Al-Quran. Az-zaidu fi kitabillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Qamar 4 kali ayat itu ada walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri wa hal min muddakir. Dan kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari
siapa yang mau mengambil pelajaran pada Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah kitab yang paling mudah dipelajari. Dulu kita merasa luar biasa mendengar ada seorang ulama besar, Imam Syafi'i, yang menghafal Al-Quran dalam usia 7 tahun. Zaman ini, dengan tidak merendahkan kepada ulama besar Imam Syafi'i, ada anak yang baru berusia 5 tahun sudah habis Al-Quran. Artinya ini membuktikan Al-Quran ini dipelajari itu mudah. Kitab apa yang bisa mudah untuk dihafal? Tidak kecuali Al-Quranul Karim. Allah mudahkan Al-Quran itu jadi pelajaran. Allah mudahkan untuk mencari ganjaran pahala lewat Al-Quran. Di mana mudahnya mencari ganjaran pahala lewat Al-Quran? Cukup mendengarkan bacaan orang lain. Cukup kita bertahan untuk tidak ribut pada saat Al-Quran itu dibaca. Maka kita mendapat rahmat seperti yang membaca itu mendapat rahmat. Yang mengatakan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran itu sendiri Allah mengatakan, "Idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila Al-Quran dibaca, dengarkan, perhatikan, dan yang membaca, yang mendengarkan dapat rahmat. Ada bacaan apa di muka bumi ini? Yang membaca dan yang mendengarkan mendapat rahmat. Sehingga ulama mengharamkan apabila Al-Quran itu dibaca sementara yang ada di samping kadang mampu menahan diskusinya, perdebatannya, hormatilah yang dibaca itu. Sekalipun tidak menghormati kepada yang membacanya. Karena yang dibaca itu adalah kalamullah, Al-Quranul Karim. Yang Nabi Muhammad SAW katakan, syaitan lari dari sebuah rumah yang di dalam rumah itu pemiliknya, penghuninya selalu membaca Al-Quran. Paling tidak ada satu orang, kalau tidak bapaknya, ibunya, kalau tidak ibunya, anaknya, ada suara Al-Quran tiap hari dibaca di rumah itu. Maka rumah itu akan tenang dan syaitan lari dari sebuah rumah. La taja'alu buyutakum maqabira. Jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan, kata Nabi Muhammad SAW. Apa maksudnya? Rumah jangan dijadikan kayak kuburan. Ada nang bola rumah bentuknya kayak kuburan, kadada. Kuburan itu kadada aktivitas ibadah. Maka aktivitas ibadahnya di rumah atau di masjid. Orang yang menjadikan rumahnya tidak ada aktivitas ibadah, kata Nabi, sama dengan orang yang menjadikan rumahnya seperti kuburan. Maka syaitan akan lari dari sebuah rumah yang di dalam rumah itu dibacakan suratul Baqarah. Dari surah Al-Baqarah. Belum lagi bapak-bapak. Ada surah-surah fadilat yang kadang-kadang kita menghafalnya surah fadilat itu. Contohnya apa? Man qara'a ayataini fi akhir suratul Baqarah. Siapa yang membaca 2 ayat dari akhir surah Al-Baqarah. Akhir surah ulun rasa 2 ayat ini hampir hafal seberataan. Siapa yang membaca 2 ayat akhir surah Al-Baqarah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan. Apa yang Allah cukupkan? Keamanannya. Apa yang Allah cukupkan? Kedamaiannya. Apa yang Allah cukupkan? Rezekinya. Benteng dirinya. Cukup dengan 2 ayat ini. Fi kulli lailah, baca tiap malam sebelum guring. Apa 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Lamun kada hafal, baca aja pakai Al-Qur'annya. Apabila membaca terus pakai Al-Qur'an, kena hafal. Ayat yang ke-285 dan 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menimpakan kepada satu diri kecuali yang dia mampu lakukan. Laha ma kasabat,
Wa 'alaiha maktasabat, dari perbuatannya itu dia bisa dimasukkan ke surga dan dia dimasukkan ke neraka. Dia menjadi orang yang baik, dia juga bisa menjadi orang yang tidak baik. Rabbana la tu'akhizna. Ini doa 7 ngarannya. Ada doa 7 dalam satu ayat Al-Quran. 7 kali berdoa di sini. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa aqta'na. Ya Allah, jangan kau azab kami apabila kami keliru dan apabila kami salah. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladzina min qablina. Yang kedua, ya Allah, jangan kau timpakan suatu kepada kami sebagaimana engkau timpakan kepada orang sebelum kami. Doa ketiga, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan kau bebankan kepada kami sesuatu yang kami tidak mampu melaksanakannya. Ketiga. Keempat, apa sambungannya? Wa'fu anna, ya Allah maafkan kami. Kelima, waghfir lana, ya Allah ampuni kami. Keenam, warhamna, ya Allah beri rahmat kami. Anta maulana, engkau adalah pelindung kami. Dan yang ketujuh, fansurna alal qaumil kafirin, maka tolonglah kami dari orang kafir. Kata para ulama, nang 7 ini aja hari-hari ini dipintalan Allah Ta'ala. Lengkap sudah. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa aqta'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini doa yang sangat lengkap. Ambil Al-Qur'annya, lihat terjemahnya. 286 surah Al-Baqarah yang terakhir. Surah Al-Baqarah. Ini Al-Qur'an, Bapak-bapak. Jadi Al-Quran itu suatu ayat berita yang luar biasa mengasikkan. Luar biasa. Mengasikkan bacaannya. Orang memandang, kenapa Al-Quran kada dibaca lagi? Al-Quran kada asik. Tidak asik kalau tidak dihayati. Kalau dihayati, ditadaburi, dipahami, Al-Quran adalah bacaan yang paling mengasikkan. Bacaan yang paling indah bagi kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wal mukadzibu biqadarillah. Sudah juga ulun jelaskan malam tadi di Banjarbaru, orang yang mendustakan takdir. Kita berbahagia dengan takdir yang Allah berikan jika takdirnya itu menyenangkan. Manakala takdir yang tertimpa kepada kita sesuatu yang kita tidak menyenangkan, maka kita ragu. Apa iya ini takdir Allah Ta'ala? Kemudian menggerundum lagi lawan Tuhan. Menggerundumnya apa? Ya Allah, tenang sholatnya serumahan, maka nyaman aja hidup. Nah, itu kan menggerundumnya. Kami ini serumahan melaksanakan sholat, kenapa pindah pas-pasan? Ini ucapan orang yang tidak menerima takdir, mendustakan takdir. Atau melihat ada orang lain nyaman lalu datang guyon, perasa, tapi itu berdosa. Kita berhurupan nasib pang. Kadang kau dihurup-hurupakan nasib. Hidup itu Allah yang menentukan, bukan kita yang menentukan. Jadi urusan nasib, urusan kehidupan, jangan dijadikan kita ragu dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-mutasallid bil jabarut, orang yang dilaknat yang ketiga, orang yang ditunjuk sebagai pemimpin, penguasa, tapi liyu'izzu man azillahullah wa yuzillu man azzahullah, memuliakan orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala dan menyia-nyiakan orang yang dimuliakan oleh Allah. Pada saat dia memegang tampuk kepemimpinan, orang yang Allah kada ketujui, itu nanti dimuliakannya habis-habisan. Orang yang Allah suka, maka dihinakan oleh Allah Ta'ala. Artinya ada juga tanggung jawab seorang pemimpin di sini tentang hubungan kepada orang yang dia pimpin.
kepada siapa orang yang berada di sekelilingnya, yang dipilihnya untuk menemaninya dalam mengemban kepemimpinan. Dan itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Ta'ala. Pilih orang yang Allah kasihi, dan jangan dipilih orang yang Allah tidak suka. Maka modal kepemimpinan tuh yang menyambung estafet Rasulullah 4 khalifah itu ulama keempatnya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini ahli-ahli agama. Sehingga dia dalam menerjemahkan kepemimpinan tidak meleset dari apa? Dari tuntunan-tuntunan agama. Apabila meleset, salah, maka tunggu, Allah akan melaknati. Kemudian yang berikutnya, wal mustahilu li haramillah. Orang yang menghalalkan yang diharamkan Allah Ta'ala. Orang yang menghalalkan yang diharamkan, atau sebaliknya, orang yang mengharamkan yang dihalalkan. Nyata itu haram dipadahkan halal, nyata itu halal dipadahkan haram. Jangan kita. Nabi aja ditegur oleh Allah, tapi Allah meluruskan, bukan tegur kebencian. Nabi bercerita apabila datang kepada istrinya yang bernama Zainab, maka Nabi bercerita dengan Hafsah. Hafsah, tadi malam aku disuguhi Zainab madu. Madu mulai bahari. Dasarnya man awak. Maksud Nabi itu kayak itu. Pembela kepada Hafsah datang, carikan jauh madu sudah selesai kan kayak itu. Tapi Hafsah membawa madunya yang satu, Aisyah cemburu dengan Zainab. Hari ini kita tunggu apabila Nabi datang lagi wadah kita, maka langsung kita sebelum Nabi berkisah, langsung kita tagur berdahulu. Nabi selesai, giliran wadah Zainab, kemudian giliran berikutnya wadah Hafsah. Begitu masuk, ujar Hafsah, pasti piannya berkisah madu lagi. Nah, ada rasa kecemburuan. Padahal dua istri Nabi ini, semua istri Nabi itu kan wanita-wanita surga. Tapi yang namanya rasa kecemburuan itu ada. Pasti piannya berkisah madu lagi. Apa ujar Nabi? Aja mulai hari ini aku akan minum madu lagi. Madu itu halal tidak? Halal. Tapi Nabi berkata, aku tidak minum madu lagi. Datang malaikat Jibril itu bawa ayat At-Tahrim ayat 1. Menegur kepada Nabi, ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma'ahallallahu mardata azwajika. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan yang Allah halalkan? Sekedar engkau membuat senang dua istrimu itu. Hendak menyenangi bini, kenapa kamu pada kada minum madu lagi? Artinya, apa yang Allah halalkan, halal. Apa yang Allah haramkan, haram. Haram. Jadi jangan dihalal-halalkan apabila itu haram. Contohnya apa umpamanya? Allah mengharamkan apa? Minuman keras, miras. Jangan ditambah-tambahi. Menambahi itu, miras itu haram apabila mabuk. Ada yang minum miras itu karena kebiasaan, kada mabuk lagi. Maka kada haram, tetap diharamkan. Jadi jangan ada embel-embel, jangan ada embel-embel mabuk karena miras itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya wal mustahilu min itrati ma haramallah. Keluarga Nabi yang melakukan satu perbuatan yang diharamkan Allah Ta'ala. Jangan menyandarkan bahwa dia adalah juriyat Rasul, sehingga dia boleh aja kada sholat, sehingga boleh aja melakukan kemaksiatan. Itu juga Nabi kada suka. Dan yang terakhir, yang Nabi tidak suka, wattariku li sunnati, orang yang meninggalkan sunnahku. Orang yang meninggalkan sunnahku. 6 macam, waspadai, perhatikan dalam kehidupan kita karena dampaknya sangat besar. Apabila Allah murka, Allah melaknat, maka semua makhluk di muka bumi ini akan murka dan melaknat. Bapak Ibu sebenarnya bukan tema pagi ini. Tema pagi ini itu ada lagi 4 golongan yang terlaknat. Tapi kita sudah siang. Mudah-mudahan ada umur bulan depan pulang kita bisa sambung. Tapi bocorannya boleh aja lah, boleh ulun pada akan bocorannya. Sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib,
radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Kata Ali, Nabi menasihati aku dengan 4 macam yang dilaknat oleh Allah. Hadis yang pertama tadi dari Aisyah, hadis ini dari Ali bin Abi Thalib. Apa 4 macam yang dilaknat Allah? Yang pertama, man dzabaha li ghairillah, orang yang menyembelih hewan sesembelihan dengan tidak karena Allah, bukan atas nama Allah. Apa aja yang halal disembelih, ayam, bebek, burung, kambing, sapi, kerbau, menyembelihnya bukan karena Allah, maka dilaknat oleh Allah Ta'ala. Ada orang sembelih kerbau, kemudian kepala kerbaunya digali lubang, dimasukkan ke dalam tanah, karena di sana akan dibangun sebuah bangunan besar, perusahaan besar umpamanya. Orang Banjar menyebutakannya apa biasanya kayak ini? Palas, ya, palas. Ini diharamkan. Penyembelihan bukan karena Allah. Kerbau yang disembelih apabila dilakukan seperti itu, maka tidak halal untuk dimakan. Ini yang pertama. Yang kedua, la'anallahu man la'ana walidayhi, orang Allah melaknat orang yang berbantahan dan melaknat kedua orang tuanya. Jangan kada betaguran lawan orang tua. Yang berikutnya, Allah melaknat man awa muhdisat, orang yang menolong, membantu orang yang melakukan sesuatu yang kada baik. Dan yang berikutnya, Allah melaknat man ghayyara manarul ar, orang yang merubah batas-batas bumi, batas-batas tanah. Ada ukurannya, apalagi kaplingan. Ukurannya sama biasanya 10 kali 15. Kemudian Bambang Kapling Sidin tugas ke Jakarta, 30 tahun pensiun, boleh ke Banjar, 10 kali 15 tuh sudah tertinggal 8 kali 10. Oh, berarti yang di belakang mengangkat, kiri kanan mengangkat. Mengangkat tanah itu sekalipun sedikit, tapi itu besar laknat Allah Ta'ala. Padahal ditanami pisang aja kada kawa, sejengkal nih. Paling kalau ditanami lombok umpamanya, tapi dengaran milik orang lain, hati-hati. Milik orang bahari itu hati-hati. Dan membangun sebuah rumah pun agar aliran banyunya apabila hujan jangan kena bangunan orang lain, sehingga betalang dan supaya tidak menyakiti orang lain. Itu dulu Bapak-bapak apa yang dapat saya sampaikan. Insya Allah beberapa malam ini bab laknat terus. Jadi tapi bukan menyakitkan. Kita harus tahu apa yang Allah senangi dan apa yang Allah kada ketujuh. Dalam hidup ini yang dicarikan bagaimana Allah itu senang kepada kita. Wa arda rabbahu qabla yalqahu. Buatlah Allah ridha kepadamu sebelum suatu saat kamu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.